Halo, aku Danang Wisnu. Welcome to Pony Beauty Channel. Jadi hari ini di channelnya Pony Beauty ini aku mau review tentang dua serum untuk anti-aging. Ini yang pertama dari The Ordinary Buffet, kemudian yang kedua dari Paula's Choice Peptide Booster. Si Paula's Choice ini aku sudah bikin videonya di channelku. Untuk lengkapnya monggo silahkan dilihat di channelku. Tapi aku hari ini membandingkan antara keduanya ini. Jadi produk yang pertama itu adalah The Ordinary Buffet. Jadi dia seperti kemasan The Ordinary yang lainnya. Dia datang dengan kemasan box karton simple kayak gini. Kemudian ini ada di dalamnya itu kemasannya botol pipet yang botolnya itu dari kaca Dove gini. Jadi bukan yang beling-bening gitu, enggak. Pipetnya juga seperti pipetnya The Ordinary yang lainnya. Jadi kalau dijejer gitu bakalan hampir sama semua. Dan ini isinya adalah 30 ml. Untuk ukuran 300.000 dengan komposisi sekompleks itu, ini menurut aku adalah sebuah serum anti-aging yang affordable sebenarnya untuk ukuran 300.000 ya, dengan isi segitu banyaknya. Kita lihat satu-satu aja ingredients listnya. Yang pertama adalah Matrixyl 3000. Jadi dia, si Matrixyl itu berfungsi untuk membuat kolagen kita itu terbentuk dengan lebih bagus dan lebih cepat. Jadi ketika kita itu bertambah usia, otomatis kita tahu kalau pembentukan kolagen itu kan mulai menurun. Nah, si Matrixyl itu berfungsi kayak untuk membuat pembentukan kolagennya itu menjadi lebih cepat gitu loh. Kemudian ada lagi si Matrixyl Scienti 6, itu peptide complex with palmitoyl tripeptide 38. Itu juga berfungsi untuk membuat fine line kamu tuh menjadi lebih tersamarkan. Kemudian ada macam-macam bla bla bla, isinya adalah Sintake sama Argirelox. Jadi kalau misalkan kamu tahu Argirelin, itu berfungsi kayak semacam botox gitu. Jadi berfungsi untuk membuat otot-otot kamu tuh kayak semacam spasme. Jadi dia itu mengurangi, pada akhirnya dia mengurangi kerutan halus. Nah, di sini tuh juga ada. Jadi memang wow kan, dilihat dari di atas kertas itu menurut aku bagus banget. Plus dia ada hyaluronic acid-nya. Dia juga hyaluronic acid-nya itu ada yang sodium hyaluronate cross polymer. Jadi memang dia itu punya berbagai macam ukuran molekul hyaluronic acid. Jadi dia lumayan kompleks untuk hyaluronic acidnya. Plus ada sodium hyaluronnya juga. Jadi yang hyaluronic acid versi sodiumnya yang molekulnya itu lebih rendah. Jadi dia itu bisa masuk lebih dalam. Jadi memang dari sisi komposisi DE menjadi wow gitu kan ya. Terus yang kedua, aku membandingkan dengan Paula's Choice yang Peptide Booster ini. Dilihat dari kemasannya, Paula's Choice ya lebih bagus. Kemasannya lebih bagus, di boxnya pun juga lebih bagus. Dalam boxnya Paula's ini dia itu enggak, jadi pipetnya itu enggak langsung nempel di botolnya ini, tapi botolnya itu ditutup dulu pakai tutup yang lain, kemudian baru setelah itu kalau kita buka segelnya baru si pipetnya masuk. Jadi kemasan seperti itu membuat rasanya tuh kayak produknya tuh tidak terkontaminasi sama ini loh, sama pencetannya ini, karena ini kan berasal dari bahannya ini kan karet. Jadi takutnya ketika bahan di dalamnya itu cukup reaktif, maka dia bakalan ngefek sama si karetnya ini. Jadi ketika dia itu dibungkus dengan tutup yang keras yang bukan pipet gini, ini lebih meyakinkan kita supaya oh benar-benar produknya itu dijaga dengan baik sebelum datang ke kita gitu ya. Kemasan botolnya juga jauh lebih bagus menurut aku dibandingin sama The Ordinary, lebih solid, lebih bagus ketika ditaruh di kotak kaca itu lebih oke gitu kan ya. Kita lihat sih ingredients listnya si Paula's Choice ini. Ini ada tripeptide 1 itu berfungsi untuk menstimulasi kolagen, jadi hampir mirip sama si Buffet. Kemudian ada palmitoyl tripeptide, tetrapeptide, hexapeptide itu untuk mengimprove moisture, jadi untuk membuat kelembapan di kulit kita itu terjaga lebih bagus. Kemudian juga ada berfungsi untuk membuat wrinkle-nya itu, fine line-nya itu bisa tersamarkan. Kemudian ada myristoyl hexapeptide itu untuk mengimprove elasticity, kemudian untuk anti-inflamasi juga. Kemudian ada hexanoyl dipeptide itu untuk membuat eksfoliasi alami di kulit kita yang menjadi lebih bagus. Selain itu juga untuk membuat sel-sel baru yang terbentuk itu menjadi lebih bagus juga. Kemudian ada azenoyl dipeptide itu untuk hiperpigmentasinya, supaya DE bisa hiperpigmentasinya itu lebih tersamarkan lebih cepat. Jadi dari sisi komposisi, jujur kalau untuk si Paula's Choice dia jauh lebih lengkap dibandingin punyanya Buffet. Masuk akal sih, karena memang harganya ini hampir dua kali lipat lebih dibandingin sama si Buffet-nya. Buffet
Jujur itu bukan sebuah produk yang jelek. Dia punya tekstur gel yang menurut aku agak susah untuk menyerap. Kamu butuh waktu mungkin sekitar 3 atau 5 menit memastikan dia benar-benar nyerap ngeset. Tapi kalau Paula's Choice enggak, dia benar-benar yang set enak enteng banget. Yang nggak ada residu apapun. Buffet kamu harus pakai sendiri di step water based serum. Jadi ketika kamu ngomongin masalah serum itu kan ada dua macam serum kan, ada yang oil based, ada yang water based. Dia di water based serum. Kalau si Paula kamu bisa pakai di water based serum atau kamu campurkan dengan produk apapun yang kamu punya. Jadi kayak moisturizer atau mungkin serum kamu atau mungkin kamu bisa campurin dengan eye cream kamu. Jadi si Paula's Choice bisa kamu pakai di mata. Bagus kan? Jadi ketika kamu butuh sesuatu untuk mata, anti-aging untuk mata, ini sudah jelas pasti bisa pakai di mata kamu. Kemudian yang enaknya lagi, Paula's Choice dia bisa kamu pakai dengan kombinasi apapun. Acid apapun bisa. Tapi kalau Buffet, kamu harus hati-hati dengan penggunaan acid yang eksfolian AHBH sama kemudian juga dengan vitamin C yang ascorbic acid atau L-ascorbic acid atau ethyl ascorbic acid. Dia agak sedikit bereaksi dengan itu, makanya kamu hati-hati. Sebaiknya Buffet-nya kamu, kalau kamu memang pakai Buffet, hindarkan penggunaan dengan straight acid, direct acid atau dengan ascorbic acid atau ethyl ascorbic acid. Itu aja. Jadi menurut aku sendiri Paula lebih simple, lebih dia bisa kamu pakai dimanapun, bahkan bisa dicampurin. Tapi kalau Buffet mungkin kamu harus sedikit mengotak-atik gimana regimen kamu supaya dia punya efek yang optimal. Buffet enak sebenarnya, jujur dia bukan sebuah produk yang jelek. Kalau misalkan kamu baru mau mainan untuk peptide, ngerasain gimana sih rasanya peptide, mungkin kamu bisa awali dengan Buffet. Efeknya nggak bakalan kerasa dalam sebulan 2 bulan. Produk-produk seperti ini bakalan kamu lihat efeknya setelah mungkin 6 bulan atau bahkan 1 tahun. Kita kamu ngerasa bahwa kulit kamu tuh, oh kok bagus, lembab, kenyal, enak banget. Seperti itu. Jadi itu bukan produk yang seminggu bakalan kamu lihat efeknya atau 2 minggu bakalan efeknya. Enggak, kamu butuh telaten untuk pakai terus-menerus. Buffet bisa kamu pakai sebagai produk pemula ketika kamu baru mainan peptide, ingin ngerasain rasanya peptide seperti apa. Karena menurut aku sendiri Buffet lumayan lengkap peptide-nya. Baru nanti ketika kamu sudah ngerasain Buffet, enaknya ngerasain pakai peptide, baru kamu naik derajatnya ke Paula's Choice. Karena memang Paula's Choice rasanya beda banget. Efek untuk lembabnya, efek kenyalnya, efek membuat kulitku lebih bagus itu lebih cepat. Kalau misalkan kamu ada budgetnya, mungkin kamu bisa pakai langsung si Paula's Choice ini, karena memang menurut aku efeknya lebih bagus. Tapi kalau misalkan kamu baru mau coba-coba pakai peptide, ngerasain rasanya kulit kamu dinutrisi dengan baik oleh peptide, Buffet bisa menjadi awal mula yang bagus untuk kamu bisa ngerasain experience pakai peptide. Jadi tadi tentang 2 produk ini, si The Ordinary Buffet sama Paula's Choice Peptide Booster. Semoga membantu, semoga bermanfaat. See you!